Shalom saudara-saudariku. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang sedikit ya, tentang antikris atau antikristus. Ya. Sudah bukan rahasia lagi, ada beberapa orang yang mengaku pendeta atau mengaku teolog menuduh bahwa antikris adalah non-Kristen. Ada satu agama non-Kristen yang dianggap sebagai agama antikris. Nah, saudara-saudariku, ada juga banyak, ya saya katakan banyak karena lebih dari 5 orang yang menuduh saya dan teman-teman saya seperti Pak Beni Irawan, kemudian Pak Tirto Sujoko dan yang lain-lainnya sebagai antikris di zaman now. Saudara-saudariku, langsung saja kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, kita mulai. Apa sih sebenarnya antikris? Jadi kalau orang nuduh antikris, kita harus memahami antikris secara sola scriptura atau dengan Alkitab. Karena istilah antikris itu muncul dari Alkitab, ya, bukan dari Hong Kong, ya, tapi dari Alkitab. Maka memahami antikris juga harus scriptura interpres scriptura. Jadi ayat Alkitab itu harus diterangkan oleh ayat Alkitab itu sendiri. Jadi kalau mau tahu istilah antikris itu artinya apa, jangan nanya kepada tetangga sebelah, jangan nanya kepada profesor semelekete, ya. Tapi tanyalah langsung kepada sumbernya langsung, yaitu Alkitab. Nah, demikian ada tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 18. Perikopnya judulnya tentang antikristus. Ya. Kita mulai ayat 18. Anak-anakku, ini yang nulis surat ini adalah Rasul Yohanes ya. Sama yang nulis Injil Yohanes itu orang yang sama. Juga yang nulis kitab Wahyu. Saya ulangi ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri ya sampai ayat 22 nanti. Nah, ada yang perlu kita garis bawahi dan kita perhatikan saudara-saudariku. Pada ayat 18 dikatakan bahwa antikristus itu sudah bangkit. Di zaman Rasul Yohanes nulis surat itu. Sekali lagi ya, perhatikan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang sudah bangkit banyak antikristus. Sekarang, yaitu ada sekarangnya itu bukan zaman now, tapi pada saat Rasul Yohanes menulis surat itu. Jadi sangat keliru kalau ada orang yang menuduh bahwa ada seorang yang mengaku nabi, kemudian muncul sekitar tahun 600, tahun 700 Masehi. Kemudian dituduh sebagai antikristus. Salah total, saudara-saudari. Antikristus sudah ada sejak abad pertama. Bukan pada abad ke-8 atau ke-7 atau dan seterusnya. Siapa yang bilang? Alkitab. Bukan katanya Donald Bebek ya. Tetapi kata Alkitab bahwa antikristus sudah ada di zaman Rasul Yohanes menulis suratnya ini. Dan ayat 19 tadi dikatakan, memang mereka berasal dari sono, dari Hong Kong. Bukan, saudaraku. Dari antara kita. Jadi antikristus muncul dari dalam kekristenan sendiri. Bukan dari luar kekristenan. Siapa yang bilang? Alkitab. Sangat jelas saudara-saudariku. Kemudian, ciri-cirinya seperti apa antikris? Baca di ayat 22. 1 Yohanes 2, ayat yang ke-22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus?
Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi tegas dikatakan di ayat 22, orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ya, Kristus itu artinya orang yang diurapi oleh Allah. Kalau bahasa Indonesia kita nyebutnya juga Mesias. Bahasa Ibraninya Masiah. Mesiah atau Hamasiah. Bahasa Arabnya Al-Masih. Jadi orang yang menyangkal bahwa Isa adalah Al-Masih, itulah antikristus. Orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itulah antikristus. Jelas sekali ayatnya. Jadi yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Kristus, itulah antikristus. Saudara-saudariku, hari ini ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Yesus itu Kristus. Tapi makna dari Kristus sudah dirubah. Anak SD, anak SMP bisa tahu bahwa makna dari Kristus atau Al-Masih atau Mesias adalah orang yang diurapi oleh Allah, orang yang dipilih oleh Allah. Tetapi hari ini ada orang-orang yang mengubah maknanya. Kristus itu bukan cuma orang yang diurapi oleh Allah, tapi Kristus adalah Allah yang maha kuasa itu sendiri, yang menjelma menjadi manusia. Jadi menyamakan Kristus sama dengan Allah yang maha kuasa. Itu artinya sama seperti orang mengatakan demikian. Allah yang maha kuasa mengurapi Allah yang maha kuasa. Artinya ini merusak makna daripada Kristus itu sendiri. Kalau kata teman sahabat saya Pak Beni mengatakan, ajarannya mengatakan bahwa Kristus adalah Allah yang maha kuasa, adalah seperti orang yang mengatakan bahwa suami adalah istri dan istri adalah suami. Sehingga makna itu merusak dari makna suami itu sendiri dan merusak makna daripada istri itu sendiri. Bagaimana bisa suami adalah istri atau istri adalah suami? Demikian juga ketika orang mengatakan bahwa Kristus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Sebenarnya sadar atau tidak sadar, orang ini sedang merusak makna Kristus. Saudara-saudari ingat bagaimana cara kerja iblis? Di dalam Yesaya 14 ayat 14. Iblis ingin menyamai yang maha tinggi. Dia ingin merubah hakikatnya sama dengan yang maha tinggi. Dan itulah yang dilakukan oleh iblis. Dengan mengajarkan sebuah ajaran palsu yang mengatakan bahwa Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Disamakan dengan iblis, dengan Allah. Kristus artinya adalah orang yang diurapi oleh Allah. Dirubah maknanya menjadi Kristus adalah Allah yang maha kuasa itu sendiri. Dan sadar atau tidak sadar, ini adalah ajaran antikristus. Merusak makna dari Kristus. Mereknya mengakui bahwa oh iya saya percaya Yesus Kristus. Tapi pada hakikatnya merusak makna Kristus. Saudara-saudariku, ajaran antikristus adalah ajaran yang mengubah makna Yesus Kristus menjadi Yesus adalah Allah yang maha kuasa itu sendiri. Dan apa efeknya, saudara-saudari? Apa efek dari ajaran antikristus ini? Efek dari ajaran antikristus ini akibatnya adalah otomatis iman orang yang meyakini bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa akan tidak percaya bahwa Yesus betul-betul Kristus. Sehingga orang itu akan meyakini dirinya bahwa saya tidak mungkin jadi seperti Yesus.
Sebab Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudari menangkap maksud saya? Jadi begini saudara-saudariku. Jika saya meyakini bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, maka otomatis pada saat itu juga saya tidak mungkin percaya bahwa saya bisa jadi seperti Yesus. Kenapa? Karena Yesus Allah yang Maha Kuasa. Tidak mungkin saya jadi seperti Allah yang Maha Kuasa. Sementara ayat-ayat di Alkitab jelas mengajarkan kepada kita bahwa target seorang Kristen adalah harus menjadi seperti Yesus. Kristen sejati adalah pengikut-pengikut Yesus. Orang-orang yang menjadi seperti Yesus. Sehingga semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, otomatis tidak mungkin yakin, tidak mungkin beriman bahwa saya bisa jadi seperti Yesus. Tidak mungkin itu. Dan inilah kesuksesan setan dalam merusak makna Kristus. Orang hanya bisa beriman untuk jadi seperti Yesus, saudara-saudari, jika orang itu paham betul bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Yesus adalah orang yang dipilih oleh Allah, yang diurapi oleh Allah, yang disebut sebagai Kristus. Yesus bukan adalah Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Jadi ketika saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia, iman saudara akan hilang bahwa saudara bisa jadi seperti Yesus. Padahal banyak ayat di Alkitab mengatakan bahwa target seorang Kristen adalah jadi sama seperti Yesus. Itu sebabnya di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, Yesus akan menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan di dalam Ibrani 2 ayat 11 dan 12 dikatakan, dia tidak malu menyebut mereka semua sebagai saudara, saudara, dan saudara. Yesus anak Allah, saudara-saudaranya juga anak-anak Allah. Jadi saudara-saudariku, saya tidak pakai tedeng aling-aling. Saya terus terang saja ngomong belak-belakan. Jika ada orang yang masih menuduh saya sebagai antikristus, dan orang itu mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, saya balik katakan, justru ajaran yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, itulah ajaran antikristus. Ya. Sekali lagi, ajaran yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjadi manusia, itu adalah ajaran yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Dan itulah antikristus. Jelas saudara-saudariku? Ingat, antikristus seperti apa? Percayalah kepada yang tertulis di Alkitab. Jelas ya saudara-saudariku? Ingat-ingat ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Saya tutup dengan ayat ini lagi. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi pendusta itu adalah yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dan orang-orang yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, sadar atau tidak sadar, orang-orang ini sedang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Makna Kristus adalah orang yang diurapi oleh Allah, orang yang dipilih oleh Allah. Dan tidak pernah ada makna yang lain. Bahwa Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu enggak ada. Jadi orang yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, itulah antikristus. Di ayat berikutnya dikatakan, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Bapa, ya, siapa Bapa? Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Tuhan Yesus mengatakan, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Ya. Jadi antikristus ciri-cirinya adalah menyangkal Bapa sebagai Allah yang benar. Kemudian mengajarkan ajaran lain.
bahwa Allah yang benar itu bukan cuman Bapa, tapi Tritunggal. Allah yang benar adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Inilah ajaran antikristus, saudara-saudariku. Siapa tokohnya? Kalau kita belajar sejarah gereja nanti bisa tahu. Saya tidak menuduh siapa nama-namanya. Tapi ajaran yang mengajarkan bahwa menyangkal bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, itulah antikristus. Dan menyangkal anak. Dikatakan di ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal ayat 22, maaf. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Anak itu jelas-jelas di dalam Injil dikatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Yohanes mengatakan di dalam Yohanes 20 ayat 31. Anak itu adalah Kristus, adalah Mesias. Tapi kemudian maknanya dirubah. Anak Allah dijadikan Allah anak. Dirubah semua maknanya. Dan ingat saudara-saudariku, penyesatan itu tidak terang-terangan menolak Kristus. Tetapi dirubah maknanya secara pelan-pelan, bahkan seolah-olah Yesus ditinggikan setara dengan Allah Bapa. Kayaknya hebat ya. Tapi efeknya fatal saudara-saudariku. Setiap dari kita yang beriman bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Saudara akan membaca Alkitab ini kayaknya bohong semua. Yesus bilang seorang murid jika tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Kita akan bilang, nggak bisa. Yesus bohong, Yesus pasti prank ini, prank. Kemudian ketika rasul-rasul mengatakan, kita harus menjadi seperti Kristus, seperti Yesus. Orang yang beriman bahwa Yesus adalah Allah Maha Kuasa akan bilang, nggak mungkin. Kita kan manusia pendosa. Yesus kan Allah yang Maha Kuasa. Mana bisa manusia jadi Allah yang Maha Kuasa? Nah, saudara-saudari. Jadi kesaksian Injil, pengajaran-pengajaran Injil akan tidak bermakna. Hanya akan menjadi Injil palsu. Jika kita meyakini bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Atau Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Iman seorang yang mengaku Kristen tidak mungkin beriman bahwa bisa jadi seperti Yesus. Selama dia masih meyakini bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Itulah orang yang menyangkal anak maupun menyangkal Bapa. Ya. Jadi antikristus adalah orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah manusia yang diurapi oleh Allah. Tapi mengubah maknanya. Dan dia juga menyangkal bahwa baik Bapa. Siapa Bapa? Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Yang di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Rasul Paulus mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, ini disangkal oleh para antikristus. Antikristus mengatakan, bagi kami hanya ada Tritunggal Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Mereka menyangkal kesaksian Alkitab, menyangkal kesaksian Yesus Kristus, menyangkal kesaksian para rasul. Diputar balikkan ayat. Itulah antikristus. Nah, jadi saudara-saudari, dengan video ini saya ingin membuktikan kepada saudara-saudariku bahwa semua tuduhan saudara-saudari yang mengatakan bahwa saya dan teman-teman saya adalah antikristus, saya balik. Saya lakukan pembuktian terbalik. Bahwa saudara-saudari yang sudah menuduh saya dengan semena-mena itu, tanpa dasar ayat Alkitab itu, justru kalianlah yang jangan-jangan adalah bagian dari korban ajaran-ajaran antikristus. Sekian saudara-saudariku. Seperti biasa, jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan, atau kata-kata saya yang kurang berkenan, saudara-saudari kalau mengaku sebagai Kristen, kita harus saling memaafkan. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Itu artinya bukan 490 kali, saudara-saudariku.
tapi terus menerus, terus menerus. Sekian, terima kasih banyak yang sudah buat menonton ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Terpujilah Yahweh, Bapaknya Yesus Kristus. Amin.